Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys to Chat TV. Dan kali ini kita akan coba membahas sebuah film yang berjudul 4x4 yang dirilis pada tahun 2019. Film ini dimulai dengan seorang pria yang bernama Ciro berjalan di sekitar lingkungan di Buenos Aires. Ciro adalah seorang preman. Dia melihat mobil yang nganggur dan akhirnya dia pun menobraknya. Dia masuk ke dalam mobil dan mencuri stereonya. Kemudian dia mencari di kompartemen atas. Dia pun menemukan sepasang kacamata hitam yang keren. Dia pun mengantonginya. Dia masih belum puas dan akhirnya mencoba mencari barang berharga yang lain, akan tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Dan akhirnya dia dengan sengaja kentut untuk menandakan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Dan akhirnya dia bersiap untuk pergi, tetapi ternyata pintu mobil tidak mau terbuka. Dia mencoba 3 pintu lainnya, tetapi tidak satu pun mau terbuka. Tanpa pilihan lain, dia akhirnya terpaksa pindah ke kursi belakang, di mana dia mencoba untuk membuka bagasi mobil. Namun lagi-lagi dia gagal melakukannya. Dan akhirnya dia pun mulai panik dan mati-matian mencoba untuk memecahkan kaca mobil, tetapi gagal juga. Dan preman kawakan pun akhirnya tidak mau menyerah, dan dia mencoba membongkar bagian dalam pintu mobil, tetapi akhirnya justru malah melukai tangannya. Dia mulai berdarah, tetapi pintu mobil tetap tidak mau terbuka. Setelah semua usaha gagal, akhirnya Ciro pun terpaksa mengeluarkan senjata api dan menembakkannya di jendela dengan harapan jendela itu akan pecah. Akan tetapi peluru itu justru memantul dan mengenai pahanya. Ciro pun akhirnya berteriak kesakitan luar biasa. Akhirnya dia pun melepas bajunya dan membungkusnya di sekitar lukanya. Sejauh ini Ciro pun menghindari terlihat oleh orang. Tetapi setelah menembak kakinya sendiri, dia mencoba untuk mendapatkan perhatian dari seorang di luar untuk membantunya keluar dari mobil. Bahkan jika itu berarti dia harus masuk ke penjara, tidak akan menjadi masalah. Untungnya ada seorang wanita yang muncul di luar mobil dan mulai memperbaiki rias wajahnya menggunakan jendela mobil. Ciro pun mencoba meminta bantuannya, tetapi tampaknya wanita di luar mobil itu tidak dapat melihat Ciro sama sekali dari dalam. Dia berteriak kepadanya, tetapi wanita itu pergi begitu saja. Ciro mencoba menelepon istrinya, tetapi baterai HP-nya habis. Beberapa jam berlalu dan Ciro pun akhirnya tertidur. Ciro bangun dari keesokan harinya dan merasa sangat haus. Dia kehabisan air dan dia terpaksa menjilat kabut dari jendela. Kemudian dia mengeluarkan setir mobilnya yang diambil dari dalam tasnya dan meletakkannya kembali untuk mendengarkan radio. Radio pun akhirnya memainkan sebuah lagu favoritnya dan dia pun larut dalam alunan musik tersebut, melupakan masalahnya sejenak. Meskipun lagu itu adalah lagu tentang cabul di dalam mobil, tapi secara kebetulan itu mengenalkan tentang pribadi dia. Lagu tersebut memberinya motivasi untuk berubah begitu lagi, dan dia berpegang memukul lagu tersebut. Tiba-tiba telepon berdering, dan itu adalah setir mobil. Ciro pun menjawab panggilan tersebut dan seorang pria berbicara. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Enrique Ferrari dan menyambut Ciro yang berada dalam mobil. Enrique melanjutkan bahwa dia adalah pemilik SUV tersebut dan dia telah ditabrak sebanyak 28 kali dalam hidupnya. Dia menambahkan bahwa Ciro adalah pencuri yang ke-29 yang telah mencoba mencuri darinya. Hal tersebut membuat Ciro marah dan meminta untuk dibebaskan. Akan tetapi Enrique pun menyuruhnya diam dan mendengarkannya. Enrique kemudian menunjukkan bahwa dia memanggil mobilnya dengan sekitar 4x4 yang terhubung dengan teleponnya. Enrique dan dapat mengunci semua pintu. Mobil itu tahan peluru dan tidak dapat dibuka dari dalam karena suspensi aktif. Juga kedap suara, apalagi jendela termasuk kaca depan dan semuanya terpolarisasi. Satu-satunya yang tidak tertahan peluru adalah tangki bensin yang dapat menampung 120 liter bahan bakar. Dan saat itu bensin mobil pun penuh. Enrique memperingatkan bahwa tangki tersebut penuh adalah sebuah bom yang sangat potensial jika dia mencoba sesuatu dengan pistolnya. Maka mobil tersebut akan bisa meledak bersamanya. Saat Ciro mendengarkan, dia merasa tidak percaya. Enrique pun melanjutkan bahwa dia adalah duda yang lahir di Quilmes 60 tahun yang lalu. Dia memiliki masa kanak-kanak yang normal untuk anak-anak kelas menengah yang mana pada saat itu pintu rumahnya tidak pernah dikunci. Enrique pun mengatakan bahwa kehidupan saat ini sangat jauh dalam keadaan yang sangat buruk, sehingga dia merindukan kehidupan yang pernah ada dia miliki ketika dia masih kecil. Dia bertanya kepada Ciro apa yang akan dilakukan jika dia menangkap putranya mencuri. Namun Ciro pun muak dan mengancam untuk melaporkan Enrique ke polisi. Ciro pun memerintahkan Enrique untuk melepaskannya sehingga dia dapat membunuhnya dengan seluruh anggota keluarganya. Namun sebelum Ciro selesai bicara, teleponnya pun ditutup. Enrique menyalakan AC dan mengaturnya ke suhu yang terendah untuk menyiksa si Ciro. Ciro pun mencoba untuk mematikan AC tapi gagal. Dan akhirnya tanpa pilihan lain, Ciro pun melepaskan baju yang dia gunakan untuk membalut lukanya dan memakainya. Untuk menghentikan pendarahannya di kakinya, dia mencoba merobek bagian celana jeansnya dan membungkus lukanya. Setelah menyiksa pencuri tersebut selama 1 jam, Enrique kembali memanggilnya dan bertanya apa yang akan dilakukan jika dia menangkap putranya mencuri. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberinya air jika dia menjawab pertanyaan dengan benar. Ciro pun akhirnya menjawab pertanyaannya, tetapi tidak memuaskan Enrique.
Chiro pun memohon kepadanya untuk berhenti dan mengatakan bahwa dia telah mendapatkan pelajarannya. Tapi Enrique tidak peduli lagi dan dia kembali memberitahu Chiro tentang sebuah insiden. Dia mengungkapkan bahwa pada Desember lalu ada dua pria masuk ke rumah putrinya ketika dia memarkir mobilnya. Enrique mengungkapkan bahwa dia sudah melatih putrinya dalam situasi seperti ini. Dia selalu menghindari kontak mata dan menyiapkan uang biar bisa diberikan kepada penjahat tersebut. Namun pelatihan itu tidak cukup dan perampok pun menodongkan pistol ke tubuh Enrique selama 3 jam. Namun Chiro tidak tertarik dengan cerita tersebut. Enrique dan bilang dokter macam apa kok membuat seorang terluka karena dehidrasi. Enrique pun bertanya ke dia untuk menebak sendiri jenis dokter apa sebelum untuk telepon. Saat Chiro sedang berpikir, tiba-tiba seorang mobil polisi berhenti di depannya SUV tersebut dan Chiro pun kembali dipenuhi harapan. Dan dia mencoba untuk mendapatkan perhatian dari polisi tersebut, tetapi polisi itu hanya sekedar memberikan SUV sudah hilang dan langsung pergi. Beberapa jam kemudian Enrique pun menelponnya lagi dan menanyakan kepada Chiro tentang lengkapnya dan nomor identitasnya. Setelah Chiro mematuhi perintahnya, Enrique pun memberikannya air di selang mesin belakang. Airnya pun berwarna biru muda, tetapi Chiro pun yang dehidrasi tidak perlu dia makan airnya. Namun Chiro masih lapar dan tanpa makan tekanan, sehingga dia terpaksa memakan serangga yang entah dari mana dia berhasil masuk dalam mobil. Kemudian Chiro memeriksa lukanya dan melihat bahwa lukanya menguning dan jadi demam. Enrique pun memutuskan memberinya waktu untuk istirahat dan menyalakan AC untuk Chiro, sehingga dia bisa menenangkan diri. Enrique mengungkapkan bahwa dia juga sakit. Enrique sedang sekarat karena kanker. Para dokter telah memberitahunya bahwa dia hanya punya waktu sekitar 1 tahun untuk hidup. Saat Enrique bercerita, Chiro melepaskan pakaiannya dan pingsan. Tubuh Chiro pun juga menguning. Kemudian Chiro mendapatkan buku manual untuk mencari cara untuk melarikan diri. Tetapi akhirnya dia hanya memakan kertas selamanya untuk keputusasaan dan frustasi karena lapar. Chiro benar-benar berada di titik terendahnya dan dia kencing di dalam wadah dan meminumnya kembali untuk menghilangkan dahaganya. Tiba-tiba semuanya tanpa ada harapan seketika seorang pencuri mencoba masuk ke SUV. Namun pencuri tersebut terlihat oleh seorang pejalan kaki dan mereka memukulinya dan langsung menyerahkannya ke polisi. Malam pun tiba dan dehidrasi dan kelaparan merubahnya menjadi seorang filosofi. Dia mencari sebagian kecil orang memiliki begitu banyak hal yang perlu didistribusikan sehingga semua orang dapat menikmatinya. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa dunia ini penuh dengan orang miskin dan undang-undang yang dibuat oleh orang kaya hanya untuk orang kaya. Chiro mengklaim bahwa dia tidak akan mematuhi hal tersebut bahkan jika dia ditembak oleh mereka. Oleh sebabnya dia menjadi pencuri seperti ayah dan kakaknya. Hari berikutnya, Enrique menelponnya lagi dan membacakan koran untuknya. Enrique mengatakan bahwa dia dalam suasana hati yang baik sehingga dia memberinya sebatang coklat yang tersembunyi di dalam mobil. Setelah menghabiskan sepanjang hari dengan beristirahat dan mengamati orang-orang di lingkungan sekitar, Chiro pun berulang kali mencoba membongkar salah satu pintu dan akhirnya dia berhasil membuat sebuah lubang kecil di dalam pintu tersebut dan mencoba berteriak melalui lubang tersebut untuk menarik perhatian seseorang, tapi tidak berhasil. Enrique kemudian menelpon dan mengungkapkan bahwa dia telah menghubungi keluarga Chiro. Mendengar nama keluarga yang disebutkan, Chiro pun menangis dan memperingatkan Enrique agar tidak menyakiti mereka. Dia kemudian berlinang air mata dan bertanya apa yang sudah dilakukan kepadanya sehingga dia mendapatkan semuanya ini. Namun Enrique tidak berhenti dan memakan catatan kriminal Chiro dan mengungkapkan bahwa Chiro telah membunuh seseorang sebelumnya. Chiro yang menangis menyangkal telah membunuh siapapun. Enrique memiliki bukti-bukti tersebut dan dia mengungkapkan bahwa Chiro masuk ke rumah saudaranya di Salerno di Paracas untuk merampok. Tapi mereka coba melawan dan Chiro pun menembak mereka dengan senjatanya. Enrique juga menyebutkan bahwa ada seorang supir bus tua yang dipukuli oleh Chiro. Namun Chiro menolak untuk bertanggung jawab dan menyalahkan pengemudi karena tidak memberikannya merampok penumpang. Kemudian Chiro mencoba mencas baterai HP dengan matahari lalu menelpon istrinya, tetapi panggilan itu hanya masuk ke voicemail. Di voicemail dia mengaku segalanya kepada istrinya dan minta maaf karena tidak berulang lagi. Setelah menangis, Chiro pun bermain dengan tombol start mobil dan berhasil menyalakannya. Dan ternyata itu hanya bisa dipakai tanpa kunci. Setelah melakukannya beberapa kali, dia pun memakai sebuah pengaman dan menempatkan gigi dalam posisi mundur. Namun gigi bermaja dalam mode mundur. Dan terpaksa dia mengemudi mundur dan dia cepat mobilnya dan menabrakkannya ke tiang untuk menarik perhatian orang. Punya RP pun cepat keluar di waktu yang tepat dan dia tidak mengalami luka. Akhirnya dia menggunakan kaca belakang dan melarikan diri. Dia sangat kesakitan, tapi dia berhasil berjalan menuju kompleks yang tersekat.
Di sebuah restoran, dia pesan beberapa makanan dan saat dia melewati setiap kita dari makanannya, manajer restoran menyatakan dia belum bayar. Dan itu membuat Jiro marah dan dia melakukan dari cerita tersebut dan kemudian dia membangun dari tidurnya dan dia menyadari bahwa dia sedang bermimpi dan dia masih terjebak di dalam mobil. Andika pun menangkapnya lagi dan Jiro menentang untuk bunuh diri, tapi gagal. Jiro yang meletakkan pistolnya ke mulutnya dan menarik pelakuknya, tetapi pistolnya bermacet. Andika menertawakannya dan memintanya untuk melihat ke depan mobil. Dan akhirnya Andika pun mengungkapkan siapa dirinya. Dia masuk ke dalam mobil bersamanya. Jiro pun lelah dan dia bahkan tidak ada energi untuk melarikan diri. Andika melawat lukanya dan kemudian ada telepon masuk mengganggu. Karena Jiro tampaknya sedang tertidur, lalu Jiro tidak berhasil untuk menembak dokter tersebut dan melompat keluar dari mobil. Dia akhirnya keluar dan bisa melepaskan tembakan ke udara untuk meminta bantuan. Namun Andika kembali mendekatinya dan mencoba menyerangnya kembali ke SUV tersebut. Seorang polisi wanita melihat keduanya dan memerintahkan dokter itu untuk menjatuhkan pistol. 2 jam berlalu, orang-orang media dan polisi telah mengepung daerah tersebut. Tetapi Andika menolak untuk membiarkan Jiro pergi dengan mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah korban dari pencuri tersebut. Setelah semuanya gagal, polisi pun akhirnya memanggil negosiator yang bernama Julio Amadio yang bertanya kepada dokter apa yang dia inginkan. Masalah apa yang dia dihadapi setiap hari yang tidak dilakukan pemerintah, karena setidaknya tidak ada yang terluka. Andika pun bilang bahwa perjalanan ke kantornya dia harus berjuang untuk menghindari 2.000 kotoran anjing di jalan karena pemilik anjing pun tidak membersihkannya dan beberapa penonton pun bersorak untuknya. Julio menolak untuk menyerah dan terus berbicara dengan Andika dan akhirnya meyakinkan dia untuk membiarkan Jiro pergi dan akhirnya polisi pun menangkapnya. Julio meminta Andika untuk menyerah tetapi dia masuk ke dalam mobil dan menempatkan sebuah pengatur waktu di atas mobilnya. Julio pun mencurigai itulah sebuah bom dan memintakan semua untuk berlindung dan akhirnya sebuah ledakan besar terjadi pada SUV tersebut yang berhasil membunuh Enrique. Oke, itulah sedikit sekilas tentang info dari film 4x4. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you for the next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.